jadi sekarang kita udah janjian sama klien kita yang bernama Ibu Reni. Ibu Reni meminta kita datang ke makam anaknya ya? Iya, betul sekali. Yang belum lama ini meninggal. Jadi Ibu Reni ingin ziarah dulu sebelum bertemu sama kita. Jadi kita kasih waktu dulu sama Ibu Reni. Assalamualaikum, Ibu Reni. Waalaikumsalam. Udah selesai, Bu? Ibu Udah. Reni ingin ziarah? Udah. Aduh, Ibu Reni minta kita janjian di sini ya, Bu. Jadi ini makam anak Ibu ya? Iya betul. Anak saya masih muda. Sudah meninggalkan saya. Baru 2 bulan yang lalu meninggal. Ibu rindu sama kamu, nak. Yang tenang ya, nak, di sini. Ibu selalu berdoa untukmu. Semoga istrimu bisa menerima anak-anakmu. Selamat tinggal ya, nak. Sabar ya, Bu. Ibu mungkin masih ada yang mau diceritain sama kita, Bu. Tapi Ibu gak mungkin menceritakan air keluarga Ibu sendiri. Ini semua kesalahan dari anak-anak Ibu. Kesalahan dari anak Ibu. Iya, almarhum Riza. Tapi Ibu kasihan. Lihat tuh orang cucu Ibu yang telantarkan oleh ibunya sendiri. Bu, tapi gue harus dikasih kita, Bu, biar kita paham betul permasalahan apa. Dari tujuan pengembangan itu bisa enak. Iya, nak. Ibu akan ceritakan dari awal. Ibu tadi bilang sama makam anak Ibu, katanya semoga istri kamu mau menerima anak-anaknya. Maksudnya gimana, Bu? Dulu sebelum Riza meninggal, dia pernah mengecewakan istrinya. Mengecewakan dalam hal apa, Bu, maksudnya? Ya itulah, Ibu juga tidak pernah mengerti. Makanya Ibu sedih. Nanti Ibu mau menyerahkan anaknya sama Ibu. Maksudnya? Sedangkan Ibu gak mampu. Ibu udah tua. Ibu udah nyekarnya. Ini Ibu masih apa ini? Mbak datang-datang bukannya assalamualaikum malah marah-marah sih. Gak ada urusan sama kamu. Pokoknya aku mau ditipin Zahra sama Ibu. Zahra? Aku banyak urusan, Bu. Udah, Ibu. Aku ditipin Zahra. Mbak, bentar dulu, Mbak. Mbak, ya Allah. Kamu siapa lagi? Kamu gak ada urusan sama aku. Mbak nggak kasihan sama... Sayang. Kamu sama nenek dulu ya. Kamu banyak kerjaan. Mama kan harus nyari uang buat kamu. Ya sayang ya. Pintar, manis. Kamu sama nenek. Ya. Mbak, ini anak Mbak loh, Mbak. Mbak, itu kasihan anakku, Mbak. Apa urusannya sih, Mbak? Ya Allah, Mbak. Gini deh, Mbak, saya minta waktu sebentar aja buat ngobrol. Ini kan anak Mbak, sesibuk... Ya, anak saya seorang yang bilang dia bukan anak saya siapa? Ya makanya, Mbak. Bisa kan caranya baik-baik kalau mau nitipin anak, kalau misalnya memang ada kesibukan lain, Mbak. Tapi kamu tuh kan nggak tahu. Saya ini gimana kamu nggak tahu? Loh, ya makanya kita obrolin aja sama ibu kan. Barusan di makam terus Mbak nitipinnya kayak gitu. Saya tahu Mbak ada kesibukan lain, tapi bukan berarti, maaf ya Mbak. Kayaknya saya tahu deh permasalahan Mbak sama ibu. Mbak Dari mana kamu? Kamu siapa? Mbak nggak usah ikut campur urusan saya. Ini urusan pribadi saya, Mbak. Mbak bukan siapa-siapa saya. Ya tapi Mbak di sini saya peduli sama keluarga Mbak, sama ibu juga. Astagfirullahaladzim. Yaudah, Zara sama nenek dulu ya. Nanti sama Om juga ya. Mbak, sebentar aja Mbak. Mbak, sebentar. Mbak, tolong.
Mbak, sebentar. Mbak, saya udah baik-baik loh, Mbak, minta waktu Mbak Ya tapi sebentar. saya ini sibuk. Ya memang Mbak ada Kamu kesibukan. ngerti gak sih kalau saya sibuk? Udah deh Mbak, apa-apaan? Astagfirullahaladzim. Mbak, mas! Apa sih? Mbak, sih, ya Allah, Mbak. Ya kan Mbak ada penjelasannya kalau memang Mbak nggak suka saya ikutin kayak barusan, Mbak boleh jelasin ke saya permasalahannya apa Mbak nggak suka sama Ibu? Mbak itu nggak tahu ya. Ibu saya itu, ibu mertua saya itu, dia tuh belain anaknya terus. Padahal anaknya terus selingkuhin Mbak, dan selingkuhin saya. Dia bela-belain dia terus, belain anaknya terus. Selingkuh gimana Mbak? Emang udah lihat buktinya kan Mereka lagi? malah ketemuan sebelum suami saya meninggal tuh ketemuan. Bilangnya katanya nggak mau selingkuh lagi. Bilangnya katanya nggak mau ketemu lagi, saya masih ketemu. Ya, Mbak, tapi kan- Gimana saya mau sakit hati Mbak? Mbak, tapi kan maaf ya Saya Mbak sakit suami. hati Mbak. Ya Allah Mbak, tapi kan suami Mbak udah meninggal tapi. Udah, saya nggak mau ketemu lagi. Kamu pergi sana. Ya udah gini aja, Bu. Kita mending ke mobil dulu aja ya, Bu ya. Ayo Zara, yuk kita ke mobil dulu ya. Kita ke mobil dulu sayang, yuk. Tadi Fatya kemana tadi Fatya? Loh, mana tadi? Pergi marah-marah. Gue juga nggak bisa maksa sampai nunjuk segala. Kita antar pulang dulu aja ya. Nanti kita lanjutin aja ngobrolnya. Ya udah yuk. Yuk Ibu, kita naik mobil ini ya, Bu ya. Lewat sini aja. Rumah anak ini yang mana, Bu? Ini rumah saya mas, anak. Rumah anak saya nih. Iya. Ayo. Loh, Ibu. Kenapa Bu? Enggak Mbak. Enggak. Sini. Mbak, kenapa ibu saya? Ibu Enggak. saya jatuh kok sama kru Antep. Tadi kita habis ketemu sama Ibu Mbak, habis nikar juga ke makamnya Mas Reza ya Bu? Mas Riza. Terus kebetulan ketemu sama Ibu dan cucunya Bu, boleh dijelasin aja Bu? Ada Zara lagi ini. Lah, Zara nggak sekolah? Iya sih. Ibu mau nitip Zara di sini. Karena ibu mau diusir sama si Cindy. Keterlaluan banget tuh si Cindy. Ibu lagi nih, udah nggak usah titip-titip Zara di sini. Ini kan anak Cindy, Cindy harus bertanggung jawab dong ibu. Iya ibu tahu, tapi dia udah nyerahkannya ke ibu. Gimana sih kamu? Kamu bantu ibu. Udah bawa pulang aja bu ke Cindy. Cindy nggak akan macam-macam. Mbak, anterin aja mbak. Mbak, gini deh Mbak. Mbak ikut saya sebentar ya, Mbak. Sini deh. Mbak. Zara kan ponakan Mbak. Di sini kita cuma pengen nitip sebentar aja, Mbak. Nggak bisa mas, nggak bisa. Saya kan keadaan begini mas. Itu emang keterlaluan Cindy itu. Gini loh, Mbak. Bawa aja Iya, ibu saya. gini loh, Mbak. Zara tuh masih kecil. Saya takut nanti kondisinya dia terganggu. Mbak tenang dulu, Mbak pikirin dulu. Tapi gimana mas? Keadaan saya begini mas. Pas-pasan hidup saya mas. Ya begini Mbak, oke deh gini. Selama Zara masih sama Mbak, nanti kita bisa lah talangi sebentar ya Mbak. Masalah keuangan atau kebutuhannya Zara nanti kita yang menalangi sebentar. Yang penting sekarang Zara punya tempat tinggal dulu sementara, oke? Oke mas, saya juga kasihan sama Zara mas. Ya udah kalau begitu. Sini kan Zara masih kecil, saya minta Mbak, nah, ngomongnya jangan kasar. Takut Zara malah tersinggung, ya? Kita bakal bantu. Sabar Bu. Sedih mbak. Kita usahain di sini ya Bu ya. Semoga mereka mau ngerti keadaan Ibu sekarang, kondisi Ibu sekarang. Ibu, saya mau kemana lagi nak? Ibu, udah aja masuk ibu yuk. Yuk. Kita pamit ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Zara istirahat dulu ya di dalam ya. Iya. Sama nenek dulu, sama tante juga. Iya. Yuk mas. Bukannya kita cuma mau nitipin doang? Biar. Nanti sekarang Ibu Reni biar ngobrol dulu sama anaknya tadi. Zara juga biasa istirahat. Ini aja, kita atur strategi dulu. Pokoknya kita harus ketemuin menantunya tadi yang ketemu di makam tadi. Nah, kita harus temuin Cindy sama Ibu Reni. Ya kita atur strategi. Kita balik kantor dulu aja. Yuk, semuanya.
Mbak, di sini tempat makanan favorit anak saya. Maksud ibu almarhum? Iya betul, dibawa anak istrinya di sini lagi makan. Oh, berarti Mbak Cindy sering kesini juga, Bu? Iya. Itu bukannya Mbak Cindy yang lagi duduk itu sendirian? Oh iya bener. Bener kan? Iya bener ya. Iya benar tuh. Sama siapa dia pergi ya? Dia kayaknya sendirian. Ayo kita ketemu sini yuk. Ayo. Bu, bentar dulu deh Bu. Ini kemarin saya sama Fatia udah mengatur strategi ya. Gimana kalau sekarang coba Fatih aja yang turun ya, Ibu tunggu di sini sama Mario. Hati-hati ya nak. Ntar gua ngabarin nih. Halo Mbak. Ngapain lagi kamu kesini? Mbak, Kamu disuruh ibu ya? Enggak Mbak di sini. Mbak, kemarin kan kita belum sempat ngobrolin apa-apa. Mbak juga terlalu emosi kan kemarin ketemu sama saya. Sebentar aja Mbak, saya mau ngobrol. Boleh Terus kan? ada apa lagi, Mbak? Ya, di sini saya cuma mau ngingetin Mbak tentang anak Mbak. Mbak nggak kasihan kalau misalnya anak Mbak kurang kasih sayang dari Mbak. Dengerin ya Mbak, ibu mertua saya itu cuma ngerasa bersalah aja karena anaknya udah berbuat salah sama saya dan dia dukung, dia biarin, bayangin aja anaknya selingkuh sama tetangganya, dibiarin gitu aja. Iya Mbak, gini deh Dia Mbak. merasa bersalah, sekarang dia nggak mau kan ngurusin cucunya, terus mau dia apa coba? Ya oke, saya Dia kan menghargai merasa bersalah. perasaan Mbak yang itu. Saya sih kasihan ngeliat anak Mbak masih pada kecil, dia butuh kasih sayang dari ibunya. Apalagi kan belum lama ayahnya meninggal Mbak. Maksud Mbak, saya kan cuma baik-baik Mbak. Saya nggak ada ikut campur tentang Mbak mau masalah saya ibu. siram? Loh, Mbak, kenapa Mbak harus siram Kalau saya? Mbak nggak pergi, Mbak saya siram. Mbak, saya kesini itu nggak disuruh sama ibu. Enggak, saya di sini cuma ngingetin Mbak doang tentang anak Mbak. Mbak, kalau Mbak mau nyadarin, nggak usah nyadarin saya Mbak, sadarin tuh. Suami saya tuh di kuburan tuh. Sadarin, biar dia nggak nyadarin. Mbak, Biar dia nggak istighfar nyadarin ngomong saya. kayak gitu Mbak. Biar dia sadar tuh, bisa nggak Mbak? Mbak, kan saya cuma ngingetin Mbak tentang anak Mbak. Yang, udah kita ganti tempat lain aja deh. Sini banyak orang pengganggu nih. Mbak, lo saya nggak maksud ganggu udah, Mbak. udah. Mbak, Udah. Aku keluar sekarang nih. Mbak, ini saya peduli sama anak Mbak loh Mbak. Mbak, astagfirullahaladzim ya Allah. Mbak, ini kan menyangkut anak-anak Mbak. Mbak tuh nggak peduli sama. Kenapa ya? Itu tuh mbaknya, ngurusin urusan orang mulu. Di sini saya cuma mengingatkan tentang anaknya Mbak Cindy aja Mas. Bukan mau kecampur loh Mas. Udah Mbak, jangan ngurusin pribadi orang. Ngurusin masalah pribadi orang, saya hanya mengingatkan Mas. Kan Mbak Cindy masih punya anak Mbak. Udah Mbak, udah. Bapak Mbak nggak kasihan sama anak-anak Mbak masih kecil, belum lama ditinggal meninggal. Mbak mau saya siram lagi kayak tadi? Belum cukup siraman saya. Mbak. Mas tolong dong Mas, saya. Udah mas, kita cabut. Ayo deh dari ibu keluar aja. Bu, tapi nanti ibu dimarah-marah lagi sama Cindy, Bu. Keluar aja ibu. Bu, Mas, bisa diingetin nggak Mas? Tolong dong. Ini apa lagi? Lu mau nostalgia lah sama mantan mana cuma lu pernikahan. Ini apaan sih maksudnya? Mbak, kita Malah lo ya. Gua yang ngeduit gua, kenapa lu bilang gua yang ngeduit dulu? Cindy, kita. Ibu. Tongkol ibu aja ya. Aku heran sama ibu. Ibu kemarin bilang sama aku biar aku ngurusin anak lagi. Sekarang ibu janjian sama dia. Salah kamu. Sama kelas ibu. Ayo, Cindy, kamu salah. Kan kamu jago. Ibu seperti itu. Kan gini ibu kan mau cucu ibu dirawat sama aku. Apa sih? Karena yang rawat. loh, Mbak kok ngomong kayak gitu? Karena dia yang ngajuin hidup saya, ngajuin keluarga saya. Ya Allah. Karena kamu aja yang ngurusin anak-anak saya. Lo kok mau ngelepas anak-anak gitu? Kamu yang ikut bangun hidup saya. Astagfirullahaladzim. Saya kan minta maaf, Kak. Minta maaf. Cindy, minta maaf, Cindy. Ada apa
Ya Allah, Mbak istighfar, tolong Mbak, Mbak istighfar. Astagfirullahaladzim, istighfar sih Mbak. Mbak. Mas. Astagfirullahaladzim. Mbak. Diajak pulang. Ini sabar, kamu kenapa sih? Ibu sama aja sama dia. Kenapa sih? Mbak, ya Allah. Awas kasih jalan aja, kasih jalan. Mbak ini siapa sih? Mbak ini siapa sih sebenarnya? Dita. Bentar, Dita tenang dulu, sabar ya, sabar. Tarik nafas dulu. Tadi kenapa sih kok tidak marah-marah ditanya Gue siapa? tahu dia siapa. Mau ke rumah makan tiba-tiba ada Mbak tuh sebelumnya memang kenal sama Cindy dan ibu juga kayaknya kenal ya sama. Nah, dia ini teman kecil anak ibu. Nah, terus kenapa? Riza dulu kecil tuh sama dia, bermain sama dia. Bu, takut lagi saya mau ke rumah makan aja Bu. Saya minta maaf ya. Mbak bukan maksud ikut campur. Ini Mbak tuh. Mbak. Bu, kenapa tadi Cindy marah-marah kayak gitu sama Mbak yang barusan? Itulah ibu juga nggak tahu. Si Dita itu dulu pacarnya sama Riza anak ibu. Oh, yang dibilang selingkuhan itu? Yang barusan? Makanya ibu bingung. Ibu kadang-kadang sedih ya keadaan seperti ini. Ibu capek nak, beneran capek banget. Pantesan, sini marah banget. Mas kan bisa lihat sendiri tuh. Iya sih. Tadi lu ngomong apaan? Kok sampai disiram gitu, Pak ya? Gue tadi cuma ngingetin doang tentang anak-anak. Gue bilang gue nggak ikut campur masalah dia sama ibu, tapi gue lebih ngingetin dia kalau dia tuh harus sayang sama anak-anaknya, tanggung jawabnya. Apalagi kan ayahnya baru meninggal. Ini tega-tegaan bener sama ibu seperti itu. Dia bayangin, suaminya aja baru meninggal 2 bulan. Ibu kadang-kadang sedih dengan keadaan seperti ini. Ibu bingung. Biar ibu pengen ketemu sama Cindy aja biar bisa menyelesaikan masalah anaknya. Ibu udah gak sanggup lagi. Kita nggak bisa langsung datang, Bu. Kita udah coba kan, tadi coba Fatia datang ketemu sendiri, tapi tetap hasilnya malah nihil. Fatia malah disiram. Ibu kemarin udah ketemu sama Cindy, ibu yang ada malah dimaki-maki. Bahkan anaknya cucu ibu aja langsung dilempar ke ibu. Mas, gini aja deh. Mas bantuin ibu, tolong cari tahu aja di rumah sini. Nanti ibu ngasih alamatnya. Ya, kayak begitu lebih baik sih ya, Bu ya. Nanti, ya tapi ibu nggak usah ikut dulu ya, Bu. Ibu mending sekarang fokus jagain cucu ibu dulu ya, Bu ya. Soalnya takutnya dia masih kepikiran ya. Iya. Yaudah sekarang kita antar ibu pulang dulu. Nanti kita minta alamatnya, Bu. Biar kita yang menyelidiki langsung keluarganya Cindy. Ya, jadi seperti strategi yang udah kita atur, sekarang kita ingin bertamu ke rumahnya Cindy. Dan kita udah dapat alamat dari keluarganya Ibu Cindy. Ya, di depan sini. Tapi kayaknya sepi banget ya. Nah, gini aja. Kita rencana mau ngelamar, jangan pakai seragam. Pakai udah bawa jaket, siap-siap pakai jaketnya. Kita coba bertamu di sini. Udah. Gue minta nanti kamera ini aja ya. Edit ya, split, oke? Bisa kan? Pada cari tempat. Jangan sampai ketahuan. Bu, permisi Bu. Maaf, gue mau nanya, bener nggak ini rumah keluarganya Cindy? Cindy-nya ada nggak Bu di rumah? Ada Bu. Oh nggak ada. Ini sih kita sebenarnya mau nanya, Mbak Cindy ini udah punya anak kan Bu? Ya sudah menikah. Udah menikah. Kalau nggak salah anaknya dititipin di mertuanya Mbak Cindy kan? Betul. Nah, begini Bu. Ya. Kita kan dengar kabar, katanya Ibu Cindy ini
nggak mau segan untuk mengasuh anaknya begitu Bu. Kenapa ya Bu ya kalau boleh tahu? Maaf, ini ada apa sih ya? Kalian siapa sebenarnya? Enggak Bu, kita sebenarnya cuman temennya Mbak Cindy. Kita dengar katanya Cindy punya masalah dengan keluarganya, apalagi Cindy yang tidak mau mengurus anaknya. Kita prihatin. Kok kalian jadi ngurusin keluarga Cindy? Di sini kan kita mau nanya aja Bu, bener nggak sih cerita itu? Takutnya Kalian kan ini siapa? Ini Bu, biar saya jelasin. Kita sebenarnya itu temannya Cindy. Iya, Kita Bu. prihatin dengan permasalahannya Cindy, makanya kita ingin ngebantu. Katanya Cindy apa nggak peduli sama anak. Oh, jadi kalian suruhan dari keluarga suaminya Cindy? Iya. bukan Bu, bukan. Kita makanya mau ke rumah. Pasti kalian dari TV. Lah, Lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Betul kan kalian dari TV? Ibu masuk, ibu masuk. Sekarang kalian ngapain kesini? Kalian mendingan pergi. Bu, gini Bu, Ibu jangan marah-marah dulu Bu. Kita Nggak di sini usah ngurusin keluarga kami di sini. Ibu tenang dulu, bukannya kita maksudnya ngurusin keluarga. Kita paham Bu permasalahan di sini. Kita tahu kalau Cindy mau menikah lagi dan kita mengerti paham betul kalau itu bukan urusan kita. Yang kita permasalahkan di sini adalah Cindy tidak mau mengurus anaknya. Bukan masalah nggak mau mengurus anaknya. Bagaimana tahu Cindy udah diperlakukan tidak baik dengan mantan suaminya? Udah sakit hati Cindy. Asal kalian tahu itu. Iya, tapi kan Bu bukan berarti terus Mbak Cindy lupain anaknya gitu aja. Di sini kan anak-anaknya butuh kasih sayang Mbak Cindy. Dia tidak melupakan. Biar anaknya diurus sama keluarga dari suaminya. Karena Cindy sebentar lagi akan menata hidup baru. Kalian mau adik saya jadi janda seumur hidup? Maksud kita bukan seperti itu. Begini loh Bu yang kita maksud. Cindy memang akan menata hidup baru seperti yang Ibu bilang barusan. Oke. Yang jadi korban di sini adalah anak-anaknya Bu. Bagaimanapun juga anak-anak ini adalah darah dagingnya Cindy. Sekarang kalian pergi, urusin saja yang di sana. Gak usah urusin yang di sini. Tenang dulu Bu maksudnya. Nggak bisa, kalian Astagfirullahaladzim. jangan Ibu. ganggu kami di sini. Bu di Bu, sini tapi anak-anak yang anak-anak jadi itu- korban Bu. Bu, yang Mbak Cindy itu kasihan Bu. 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 Ya, Bu. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. 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 Ya Bu. Gue salah sih tadi nggak dikancingin. Astagfirullahaladzim, gue heran banget. Tadi nggak maksudnya apa sih? Apa keluarganya Cindy tuh nggak bisa berpikir emang? Kalau di sini tuh yang jadi korban anak-anaknya. Ya udah gini aja deh. Kita udah coba tapi tetap nggak dapet hasil kan. Udah mending kita atur strategi lagi. Kita nanti kabarin Bu Reni. Kita coba obrolin lagi aja. Makin lama dong Yo. Nggak bisa sekarang aja, karena waktu kita masih ada lumayan nih. Fat, kita mau ngebantu orang. Nggak bisa langsung cek 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 cek. Oke, harus sabar. Ya gue kasihan aja sama anaknya mereka. Gue ngerti. Udah kita balik dulu aja. Kita balik kantor dulu. Mas Bas, kita balik dulu aja. Bu, jadi kemarin seperti rencana sebelumnya, kita datang ke rumah keluarganya Cindy yang alamatnya Ibu kasih sama kita. Kita coba datang baik-baik, kita ketemu sama seseorang. Kayaknya sih kakaknya Cindy ya. Kita ngobrol di situ perihal permasalahannya Cindy tentang anaknya. Tapi yang ada kita malah diusir Bu, kita dimaki-maki. Kita nggak dapet informasi apa-apa akhirnya. Terus kamu nggak diapa-apain mereka? Ya, saya sama Fatih sih alhamdulillah nggak diapa-apain Bu. Kita cuma dilempar-lempar sandal aja. Jadi gimana nih Fatia?
Ya kemarin kan kita udah coba buat ke keluarganya. Cindy aja udah nggak mau nerima saya, Bu. Yang ada saya malah disiram kan, Ibu ingat sendiri kan. Sekarang ke keluarganya malah ngelempar-lemparin kita pakai barang-barang segala macem. Astagfirullahaladzim. Mereka memang udah menutup komunikasi dengan ibu, Fatia. Ya Allah, kok jadi begini ya, Fatia? Ibu bingung. Gimana nih, Mas? Bantu ibu. Ya begini, kita juga sebenarnya udah ngatur rencana lagi. Kita kan udah coba ngobrol sama Sidi, kita nggak ketemu hasil. Kita coba ngobrol sama keluarganya Sidi, kita nggak ketemu hasil. Sekarang kita pengen coba ngobrol sama yang kita kemarin ketemu, calon suaminya Cindy. Kita udah ngikutin Haryo dan kita udah dapat tempat kerjanya Haryo, dan sekarang kita mau coba ketemu sama Haryo. Lebih tepatnya saya yang pengen coba ngobrol langsung sama Haryo. Apa bisa berhasil, Mas? Kalau dari Haryo informasinya, setahu saya si Haryo tidak bisa menerima cucu-cucu saya. Kita coba satu-satu nggak masalah. Kita kalau udah coba dari sini nggak bisa, kita coba dari pihak Haryo. Ya. Ibu sama Fatia mending tenang dulu. Kalian berdua di mobil biar coba nanti saya yang temuin kamu, ya. Udah kalau gitu. Iya, Mas. Gimana, Fatia? Ya udah kita tunggu aja di mobil biar Mario yang coba cari tahu ya, Bu. Soalnya biar dia nggak kaget kita terlalu banyak bawa kamera. Ah, ya udah nih, gue mau nungguin Haryo keluar. Katanya tadi salah satu tim kita belum ngelihat Haryo keluar. Jadi gue nanti minta campers candid buat gue, mungkin di mobil, sama gue minta kamera kecil ya. Gue minta kamera kecil. Udah aman nih? Oke. Ya udah, gue mungkin tunggu di sana ya. Gue mungkin tunggu di sana. Kita intai dulu aja. Oh iya, maaf ya Pak. Mas, bisa ngobrol sebentar nggak Mas? Ngapain sih kesini? Cuma pengen ngobrol tentang anak-anak lo di sini. Udah deh, ini tepat umum ya. Lo jangan bikin keresahan, bikin gue emosi mancing emosi gua. Sekarang lo ikut mobil gua. Cepat. Kemana ikut mobil? Gimana? Enggak, kita ngomongnya nanti aja di dalam mobil. Udah. Gue cuma pengen nanya tentang anak-anak sini gimana sih? Udahlah, nanti kita bicara di mobil atau tempat yang lain. Udah, cepetan masuk. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini pada kemana? Waduh. Kok mau masuk ke situ sih? Jar, mau kejar pakai motor. Cepetan. Astagfirullahaladzim, gua panik. Ayo, Bu, ayo. Mas, kejar mobil yang barusan. Ayo, cepat. Ini gimana nih, Fatia? Aduh, Fatia, ibu nggak ngerti nih, Fatia. Kasihan Mas Mario nya dibawa. Bu, saya juga nggak tahu, Bu. Ya Allah. Ya Allah, tolong lindungi Mario, ya Allah. Jadi mana lagi? Ini gara-gara ibu ini, ya Allah. Bu, yang penting sekarang kita bisa ngejar Mario dulu, Bu. Mas, dia berhenti. Berhenti itu tuh. Coba lihat tuh Fatia berhenti. Ya Allah, kita turun aja. Astagfirullahaladzim. Ya, ini apa-apaan sih? Lo ngapain tadi masuk ke situ sih? Udah, nggak apa-apa. Yakin lo? Mana si Arjo? Pokoknya saya nggak mau ibu ikut sama saya. Aryo, kamu memang kurang ajar. Saya udah ngomong sama kamu. Saya nggak mau. Kamu nggak bisa begitu, Aryo. Nggak bisa, ibu nggak mau. Kok bersikap dong sama orang tua? Maaf, saya udah ngomong. Saya pusing. Ayo balik mobil lagi. Memang jahat kamu, Aryo. Jahat ya kamu. Aduh, Aryo. Banget kamu. Fatia gimana nih? Ya tadi lo nggak diapa-apain kan? Gimana? Gue tadi ngeliat lo diancem terus ngapain lo masuk sih, Yo? Gue nggak diapa-apain di dalam. Gue cuma ngobrol sama dia. Dia emang sempat marah-marah, cuman Yakin lo ngobrol doang? gue ngobrol doang, nggak apa-apa. Gini, tadi gue kan nanya sama dia, lo kalau mau nikahin Cindy, lo harus tanggung jawab sama anak-anaknya, nggak bisa. Tapi dia tetap nggak mau. Dia bilang kalau keluarganya Cindy
Dan keluarganya dia itu tuh nggak setuju kalau misalkan mereka nikah bawa-bawa anak. Iya, padahal itu anaknya Cindy. Seharusnya kalau dia mau menikah sama Cindy, dia harus terima anak-anak Cindy. Tidak dibiarkannya begitu aja. Udah dong, Jadi gimana Fatia? Ibu nggak ngerti Fatia, bantu ibu Fatia. Bu, di sini kita udah bantu ibu. Ibu ngeliat sendiri Mario sampai dibawa sama Haryo gitu aja, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ibu ada di Gang Cempaka. Ada apa ya? Aduh, ini siapa mereka yang ngosongin rumah anak ibu? Iya, iya. Ya udah, ibu kesana aja ya. Ini gimana nih Mario? Ibu, siapa yang ngosongin? Itu tangga ibu, rumah ibu mau dikosongin. Siapa, Bu? Siapa yang mau ngosongin rumah ibu? Ibu juga nggak tahu. Katanya tuh ada orang yang ngosongin. Jadi barang-barang ibu udah dikeluarin. Astagfirullahaladzim. Udah ada aja sih. Kita balik aja, kita lihat aja yuk. Ini paling seruan Cindy nih kali ini. Ya udah, Bu, kita pulang aja, Ibu. Yuk. Ada aja. Ayo, cepet. Kalau ibu bilang tadi Zara lagi kurang sehat lagi kan? Ya Allah, ini ada apa? Mbak Cindy, ini apaan sih, Mbak? Ini kok tega banget kamu Cindy, ibu mau tinggal di mana sama anak-anak kamu, Cindy? Mbak, Kan ada Desi, ada siapa kesel di rumah Mbak, kayak rumah Mas kayak. astagfirullahaladzim, tapi nggak harus kayak gini loh, Mbak. Saya bilang saya mau jual rumah ini, nanti saya kasih tagihan buat kalian. Anggap aja buat biaya kalian. Nanti kan ibu bisa anak cucu-cucu ibu itu. Biar sama tuh sama kayak anak ibu tuh. Gak benar. Cindy, kenapa sakit, Cindy? Bukannya kita ini Udah pergi. Bapak bikin dong sama ibu itu anak-anak Mbak. Cindy, anakmu juga kurang sehat, Cindy. Ibu maafkan aja itu. Mbak Cindy, Zara tuh emang lagi nggak sehat. Maafkan aja kan biar saya luluh kan. Paling juga itu panas luar biasa. Kan musim anak kecil biasa kayak gitu. Ibu kali tuh gak bener ngejaganya, makanya sembarangan, makanya bisa sakit itu. Ibunya harusnya lo yang ngejagain. Gimana? Itu dia. Tapi lu yang ngelahirin. Ngelahirin, bukan ngelahirin doang. Pulang. Lagi udah sama kalian. Ya udah pergi kalau nggak bisa dorong pergi. Pergi baik-baik, pergi. Zara kita kejar. Astagfirullahaladzim. Yuk. Serius lo? Astagfirullah. Kejang-kejang ya Allah, cucu. Dibawa kemana? Itu kamu dengar Cindy, anakmu sakit. Iya, lu selok ya, gue langsung ke sana. Anakmu sakit, tahu nggak? Kamu nggak pernah mikirin anak kandungmu sendiri. Kamu kayak ibu apa sih? Ibu kandungnya tidak mau peduli anaknya. Nih, gue barusan dapat telepon dari tim yang jaga rumahnya Desi. Katanya Zara kejang-kejang. Terus sebagai ibu, Nah, kamu jaga. ngapain gue bohong? Lu ibunya harusnya lebih tahu dong. Kamu dengarkan omongan Mbak ini sama Mas. Jadi Serius Mbak, jangan bohong. Ya masa kita nggak mau makan
Makanya dari kemarin kita mengebujuk Mbak biar ketemu sama Zara. Ya ini, Zara lagi kurang sehat Mbak. Dia kangen sama kasih sayang ibunya. Mbak kemana aja? Oh, Zara, kalian jangan bohong deh beneran. Mbak, buat apa kita bohong sama Mbak? Sekarang Mbak masih mau marah-marah sama ibu, sama Zara. Anak bohong kalian ini beneran apa serius? Mbak, sekarang saya tanya, Mbak mau ikut kita ngelihat Zara atau enggak? Kalau udah kita begini aja yuk, kesini. Udah, mending kita langsung sana aja, kita kesana aja. Mbak, ini terakhir kali saya bilang ya, kalau misalnya Mbak masih mau ketemu Zara, sekarang kesempatan Mbak ya. Saya ikut, Bu. Beneran sini mau ikut? Iya. Yuk, yuk, Saya yuk. pengen cek ini bener apa enggak. Yuk, 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 yuk. Bu, tadi kata Desi gimana kalian Zara buat apa? Ada apa sih, Mbak? Mbak, Itu ada apa tadi katanya? Desi bilang Zara tadi kejar-kejar. Ya Allah. Ini kenapa, Bu? Makanya Cindy, kemarin ibu udah mau ngasih tahu kamu. Zara itu kurang sehat, Cindy. Makanya dia kangen sama kamu, nak. Oh, Zara. Cindy, makanya kamu jangan tinggalkan Zara, Cindy. Lunakan hatimu supaya bisa menerima anak-anakmu. Ya udahlah, Bu. Yang penting ketemu Zara dulu. Aku pengen tahu keadaannya gimana. Nggak usah bahas itu dulu. Gimana deh Zara, deh? Kemana lo? Baru ingat lo sama anak lo? Kemarin kemana aja? Mbak, Mas, kemarin dia tuh nelantarin anaknya. Ngapain sekarang dia mau kesini? ya cuma kan dia tetap ibunya, Mbak. Ya harusnya boleh dong Ya ketemu nggak sama bisa anaknya. lah. Dia nggak ngerawat anaknya, dia nelantarin anaknya. Kemarin lo nyuruh gua ngerawat dia. Ya itu kenapa sih kalau kamu bebas? Ayo mana? Itu kemarin. Ini kan di klinik gak enak, Mbak. Udah lah, Mbak, dikasih izin buat ketemu lah. Mbak sini kan udah nangis-nangis, dia pengen ketemu sama anaknya, kasihan, Mbak. Dia udah nelantarin anaknya, Mas. Sampai anaknya sakit. Mas. Ya saya ngerti, tapi Mbak Cindy udah sadar, Mbak. Dia pengen ketemu sama anaknya. Udah, biar ketemu, Mbak. Biar ketemu, Mbak. Biarin aja, biarin. Emang jangan gimana, Bu? Gimana nggak basah? Iya, lagi diperiksa. Kita belum bisa masuk. Harus tahu sejarah ya, Namsan. Cindy, gimana Cindy? Mbak, tunggu dulu, Mbak. Mbak. Jangan lupa, tolong jangan tinggalin, Mbak. Gimana Cindy? Cucuku gimana? Saya ngerti, Mbak, sama panik. Tapi tolong jangan berisik. Biarin Zara diperiksa dulu. Zara badannya. Nanti kalau udah selesai, dokter bakal keluar.
Ibu tenang aja, anaknya nggak apa-apa. Itu menggigil karena panas tinggi ya, tapi udah saya obatin kok. Ya. Bisa saya Tenang aja, masuk ya. dok, ya cucu saya Ya dok. boleh, tapi ibu tenang ya. Iya dok. Jangan sakit, Dara. Tenang ya, biar anaknya istirahat dulu ya. Nanti kita kasih obat. Ya. Ya, kita harus sama ya, Bu ya. Ibu dulu tenang dulu ya. Tenang ya, ibu tenang dulu ya. Ibu, di sini ya Bu. Minta maaf ya Bu. Ini banyak salah sama Ibu. Sini bisa sadar dan mau berjanji untuk menjaga anak-anaknya, Adam dan juga Zara. Di mana-mana itu nggak ada yang namanya mantan anak. Mantan suami atau mantan menantu mungkin ada, tapi yang namanya anak, ikatan darah, ikatan batin itu nggak akan pernah terputus sampai kapanpun. Kasih sayang orang tua tuh pasti selalu dibutuhin sama anak. Entah itu masalah apapun yang dihadapi sama keluarga, tetap anak itu perlu kasih sayang orang tua. Betul sekali, aku setuju. Dan bagaimanapun juga, semoga kita doakan yang terbaik aja buat Cindy dan juga keluarganya, agar Zara baik-baik saja dan juga Adam bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Kalau begitu saya Marin Lyrics. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.